dua waktu itu. Satu, target daripada tim nasional senior lolos U16, 16 besar maksud saya. Lalu juga untuk U23 lolos 16 besar. Jadi masih ada PR tambahan gitu. Kan sama-sama kita jaga profesionalisme. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus mengenai pembahasan di Piala Asia dan juga kontrak Sinteyong. Nah, kalau kita berbicara mengenai kontrak Sinteyong, ini mungkin ya di kepala kita ada dua opsi, antara diperpanjang dan juga tidak diperpanjang. Tetapi baru-baru ini saya melihat memang dari Ketua Umum PSSI ya, Bapak Erick Thohir pun sepertinya ya memang kalau ditanya mengenai kontrak ya dia menjawab sesuai aturan atau perjanjian yang sudah dibuat antara PSSI dan juga Sinteyong. Tetapi menurut saya di sini ya, ketika kita berbicara mengenai Piala Asia, apalagi Piala Asia ini kita belum usai, kita belum melawan Australia. Dan kalaupun kita sudah melawan Australia ya, apapun hasilnya nanti, poin pertama yang ingin saya petik benang merahnya adalah kita sudah lolos di 16 besar. Artinya target dari PSSI untuk Sinteyong ini sudah terpenuhi. Ya. Ini poin-poin pertama yang ingin saya sampaikan. Walaupun timnas saat ini perjuangannya belum usai, ya bola itu bundar, kita tidak tahu bagaimana besok. Kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau kalah, ya memang ada beberapa proses lagi untuk menyamai Australia, seperti itu teman-teman. Tetapi ketika ada beberapa orang ya yang memang menanyakan perihal kontrak Sinteyong dan Bapak Erick Thohir menjawab, untuk saat ini kontrak Sinteyong masih tetap di bulan 6. Menurut saya itu kurang pas ya. Mengapa demikian? Karena memang saat ini timnas sedang fokus dan Sinteyong pun sedang fokus, seperti itulah. Dan secara gamblang juga Bapak Erick Thohir menjawab bahwa ya Sinteyong itu masih memiliki target satu lagi, yakni bagaimana bisa membawa timnas U23 ya lolos di 16 besar di Piala Asia. Nah, perhitungannya itu ada di bulan 4 nanti. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, artinya itu kan memang masih menjadi PR bagi Sinteyong, apakah bisa untuk meloloskan timnas U23 di bulan 4 nanti ya. Kalau kita melihat di grup juga kita ketemu dengan Qatar ya, tuan rumah ya. Kemudian kalau tidak salah Australia ya. Dan satu lagi kalau tidak salah juga Yordania. Nah, artinya memang di grup itu juga berat. Tetapi ya itu menjadi target ya. Tetapi lagi-lagi yang sangat saya sayangkan ya, bahwa posisi Sinteyong ini sedang fokus bersama timnas ya. Jadi kalau misal ya Sinteyong mendengarkan hal ini ya, apa yang menjadi statement Ketua Umum, kemudian beredar ya beberapa dari media yang mengatakan bahwa nasib Sinteyong belum jelas ya dan lain sebagainya, menurut saya itu akan mengganggu dari konsentrasi Sinteyong, kemudian pemain ya yang memang menginginkan Sinteyong dalam hal ini untuk tetap melatih timnas Indonesia. Ya seperti itu saja. Kalau saya melihat ya Malaysia ketika berhasil menahan imbang Korea Selatan ya, ketika hari ini ya sudah pulang di Bandara Kuala Lumpur, disambut sangat meriah karena menurut para media di sana ya, walaupun ada beberapa pro kontra mengenai pemain-pemain naturalisasi atau keturunan yang tidak terlalu mendapatkan impact positif terhadap perjalanan Malaysia, mereka menyebut bahwa sebenarnya Kim Panggon untuk sebagai pelatih itu sangat baik, walaupun ada beberapa proses yang gagal. Yang menurut saya itu hal yang wajar-wajar saja. Dan begitu pun dengan Sinteyong sebenarnya kalau kita melihat ya. Jadi di sini ya mungkin untuk ke depan untuk kita juga ya, mungkin yang menonton kemudian para media di sini, mungkin saya ingin berpendapat bahwa sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya jangan terlalu diangkat, walaupun sebenarnya itu akan viral. Tetapi yang poin pentingnya adalah bagaimana kita menghargai ya proses dan juga kerja keras ketika di Piala Asia.
kalau kita mau berbicara mengenai kontrak ya dan lain sebagainya, mungkin itu bisa ya menjadi berita setelah Piala Asia seperti itu. Entah itu H-2, H-3 ya seperti itu. Karena memang fokus kalau kita ingin membangun timnas itu menurut saya harus segala aspek ya. Bukan hanya dari PSSI-nya yang baik, kemudian bagaimana stakeholder yang baik, tetapi dari media-medianya juga harus baik. Jadi jangan sampai memberikan pertanyaan kepada Ketua Umum PSSI yang menimbulkan pro dan kontra. Apalagi ada lagi yang mengatakan bahwa Indonesia lolos di Piala Asia, Indonesia lolos di 16 besar ini, itu hanya keberuntungan yang dibantu oleh Kirgistan. Ini saya berpendapat ya, kalau menurut saya itu hal yang menurut saya tidak menjadi fair, karena Indonesia lolos itu karena 3 poin. Itu poinnya. Kalau Indonesia tidak mendapatkan 3 poin, ya pasti tidak lolos. Seperti itu saja. Nah, mendapatkan 3 poin itu ya melalui proses pertandingan melawan Vietnam. Ingat ya, Vietnam kemarin peringkat 95 FIFA ya. Dan saat ini karena kalah lawan Indonesia ya, menjadi turun 105. Ya, apa yang mau dibanggakan dari Sintayong ya? Yang jelas itu sudah menjadi kebanggaan. Kalau ada yang tanya apa yang mau dibanggakan, itu sudah menjadi kebanggaan ya, bisa mengalahkan peringkat 95. Walaupun banyak juga yang beralasan Vietnam kan sekelas dengan kita, sama-sama negara ASEAN. Ya, jangan dibilang seperti itu juga. Vietnam kan pernah juga menahan imbang Jepang. Vietnam juga pernah mengalahkan Yordania 3-1. Artinya semuanya ini perlu proses. Vietnam kemarin 2019 era dilatih Park Hang-seo juga sama seperti itu, mengalahkan tim-tim besar. Artinya bola itu bundar, bola itu penuh drama, dan kita kalau dilihat masuk 16 besar itu keberuntungan, saya tidak sepakat. Karena memang prosesnya itu sangat luar biasa. Itu adalah kerja keras pemain. Kita menang 1-0 dan itu pun penalti, prosesnya pun sangat luar biasa. Menangnya itu bukan dari segi menang angka menurut saya. Ball possession kita menang, teknik kita menang, ya, kemudian shot on target kita menang. Itu ketika melawan Vietnam saja ya. Kemudian faktor lain, mengapa kita bisa lolos di 16 besar itu juga ada hal lain seperti produktivitas gol kita setiap laga, yaitu pasti mencetak gol. Ya, melawan Irak kita mencetak gol, Vietnam mencetak gol, terakhir melawan Jepang kita juga mencetak gol. Nah, di sini artinya bukan masalah keberuntungan lagi yang kita harus bicarakan, tetapi memang timnas layak. Ya, timnas sangat layak. Kalau tidak timnas, siapa lagi? Contoh Oman. Oman pun juga tidak seproduktif Indonesia ketika mencetak gol ya di 3 laga. Nah, artinya itu memang sudah pantas ya kalau kita menjadi peringkat terbaik. Ya seharusnya ya, kalau menurut saya pribadi ya, ini kita harus bersyukur. Karena kapan lagi kita mencetak sejarah? Menurut saya yang paling penting adalah impact dari 16 besar ini. Artinya para pemain yang saat ini menjadi saksi ya Indonesia lolos ini, setidaknya mereka nanti ketika usia 27, 26 ya, ataupun 29, mereka bisa menceritakan kepada juniornya atau adik-adiknya bahwa kami dulu berjuang seperti ini, kalian harus lebih seperti ini. Bukti itu yang paling penting, seperti itu. Nah, itu yang seharusnya kita apresiasi, bukan malah kita menyalahkan ataupun dalam hal ini memberikan judgement ya kepada para pemain dan pelatih bahwa timnas lolos keberuntungan dan sebagainya. Menurut saya itu tidak fair ya, karena mereka sudah berjuang ya, walaupun mungkin ada beberapa yang tidak sependapat dengan statement saya, tidak masalah, tetapi yang menurut saya itu poin pentingnya bagaimana kita menghargai proses. Nah, kalau dibilang apakah saya pro dengan Sintayong, jawabannya saya pro dengan timnas Indonesia. Karena memang timnas Indonesia perjalanannya ya hingga menuju Piala Asia itu tidak mudah. Dan saya berhak untuk mengapresiasi kinerja timnas Indonesia, pelatih, PSSI, dan stakeholder yang memang mendukung penuh prestasi timnas. Nah, bagaimana menurut kalian?
mengenai perkembangan timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.